Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para teknisi handphone dimanapun berada, terutama untuk kawan-kawan teknisi pemula ya. Jadi malu rasanya saya yang baru belajar ini share kepada senior-senior. Jadi share-nya itu ke kawan-kawan pemula aja deh. Jadi kemarin kebetulan kita main-main ke Pasar Luak Jatinegara, dapatlah 10 unit, harga 20 ribuan satunya, jadi total 200 ribu. Nah, salah duanya ini ada yang begini nih, salah duanya. Jadi ada satu pecah layarnya, kemudian ini utuh. Nah, waktu itu kita nggak cek kan, jadi apa adanya deh, apa adanya, langsung angkut-angkut, pilih gitu kan. Nah, ini kita cek menggunakan power supply ya. Nih kita lihat ininya apa, arusnya. Tolong dong kamera saya, Oke, mana nih tampilannya ini? Ini ya, zoom out dulu. Kecilin dulu biar nampak sini. Ini di sini. Arahkan dulu nih. Mana? Oke, ya. Geser. Ya, geser dulu. Ya. Biar kawan-kawan lihat, ini baru di zoom. Oke, ya begini ya. Nah, jadi dua tampilan ini, tampilan laptop ini kita buat cari skemanya nanti, tapi biar seperti itu ya. Oke, baik kan kawan sekalian. Jadi kita lihat arus dari handphone ini. Yang pertama yang utuh ya, ini saya benar-benar belum bongkar, jadi dari waktu beli langsung nih apa adanya, ini merah hitam itu udah 4 volt ya, nah baru kita on kan. Nah, jadi saya anggap ini, saya cek tadi arusnya stuck, jadi ini handphone mati. Bisa dari CPU, bisa dari MMC ya, kemungkinan besar dari MMC ya, harus segini. Oke, abaikan. Nah, yang satunya, jadi ini saya lihat LCD-nya utuh, yang ini LCD-nya pecah, kemudian kita coba ya, ini tadi juga sudah saya coba ya. Nah, harusnya main. Yuk, tadi saya dengar ada suara. Wah, ini suara loading, ini suaranya indah sekali ya. Oke, nah jadi kita anggap ini seperti normal. Nah, baru kita swap. Jadi kalau kita hitung modal ini 20.000 ya, satunya 20.000 modal satunya. Ini kita bongkar karena tipenya sama ini ya, yang mati nanti baru kita kerjakan sendiri. Yang penting kita cek dulu ini LCD-nya yang mati ini normal atau tidak, yang mesinnya mati normal atau tidak, kita cek. Nanti akan sering saya lakukan seperti ini, saya hunting handphone rusak begitu ya, kemudian ya kita oprek. Oh, baterainya habis nih, sambil kita cas ya.
Di Facebook saya malah banyak yang komentar, Mbah kalau mau nyari yang lumayan bagus gitu, itu jam 4 subuh katanya. Ada yang nyaranin baru bongkaran itu jam 6 gitu. Kalau jam 4 subuh ya mungkin itu lebih cenderung ke barang-barang yang hasil anulah gitu ya. Barang tidak jelas itu. Yang transaksinya masih malam gitu kan. Menakutkan juga itu. Mungkin dapat barang bagus tapi mental kita harus siap. Nah, kalau kita ini kan memang konsepnya hunting barang di loakan untuk mengasah ilmu kita, untuk belajar begini loh handphone yang harusnya normal gitu kan. Jadi nanti terbiasa tuh. Nah, jadi kawan-kawan, niatnya ketika kita nyari handphone di loak itu ya cari yang semurah-murahnya, anggap kata hancur nggak apa-apa. Nah, tapi dari situ nanti kita bisa belajar. Oke, ini kita bongkar. Ini adalah patah. Ini memang tulang belakangnya juga remuk nih. Poinnya di mesin. Poinnya di mesin. Oh. Remuk. Tulangnya remuk. Allahu Akbar. Gak apa-apa ya. Nah, betul-betul remuk redam. Allahu Akbar. Oh, pecah semua. Nah, yang kita butuhkan dari mesin, dari unit ini adalah mesinnya. Tinggal kita lihat nanti. Ini normal atau tidak. Oke, ini jelas LCD Zong. Ya, nah ini seininya langsung nggak masalah malah sebenarnya ya, nggak masalah. Tapi ini kita bersihkan dulu. Nah kalau ini bagus kawan-kawan, nggak saya jual, tapi memang buat bahan uji coba, bahan riset, pengukuran tentunya. Pengukuran berdasarkan skema ya, kita akan cek. Nah, ini kita akan cek arusnya seperti apa, tegangannya normal atau tidak, itu kan ya di tiap-tiap poin-poin. Nah, ini tadi nggak perlu dijawab sebenarnya. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah LCD dan tutup belakangnya ini. Oke. Mudah-mudahan ini poin ya. Mudah-mudahan poin. Kalau nggak poin ya tinggal kita belikan LCD karena tulangnya udah ada nih kan. Tulang poin. Oke. Nih. Nah, ini langsung saja. Oh, ini mesin aja berarti nih ya, kita pindah ya, mesin aja deh. Nah, langsung satu set, nggak perlu nyongkel-nyongkel yang lain. Nanti baru mesinnya kita oprek, yang mati itu kita ukur. Nanti tuman ini ya, tuman itu ketagihan nyari barang
di lock. Nggak apa. Ada kebahagiaan, kesenangan tersendiri ketika dapat barang murah, hidup normal gitu kan. Itu luar biasa. Ini kita cek lagi ya. Nah, ada short sedikit ini, ada short sedikit. Ya, kawan-kawan lihat di sini ada naik nih. Berarti ada yang short. Tapi kita abaikan dulu. Ini bisa dinyalakan atau tidak. Nyala coy. Ya, alhamdulillah. Jadi LCD ini mudah-mudahan poin ini. Ini nggak rugi. Modal 200.000 itu dapat handphone normal satu aja sudah balik modal kita. Jadi kawan-kawan, langkah-langkah seperti ini bisa dilakukan, bisa ditiru. HP apa? Ini buat? Oh, bukan pakai ini. WA keluar karena saya ganti handphone. Sudah tak amankan juga sih soalnya ini. Sudah tidak di anu lagi. Oke, nih. Ya, kawan-kawan. Wow. 20.000 tuh. 20.000 dapat poin LCD-nya gitu. Jadi sempat baiknya kemarin kan Samsung udah banyak gitu kan ya. Ternyata poin malah kan. Alhamdulillah ini. Ini buat latihan. Ini kamera oke ya. Kamera depan. Dia ngerestart. Masuk kamera depan ngerestart. Nih, nanti kita lihat tuh sambil kawan-kawan perhatikan arusnya. Ini memang sangat tinggi sekali nih, sampai 900. Nah, berarti mungkin di jalur kamera depan ada yang short. Tenang. Ya, jadi nanti ini kita cek satu persatu. Nah, ini sampai 900 nih. Sampai 1 ampere, tinggi banget ya. Tinggi banget. Anakku, ini ada galeri. Saya kalau buka handphone ya, ini yang punya. Masih bocah ini kan ya, yang punya nih bocah nih. Kok bocah, mak ding ya. Jangan galerinya jangan diurusin lah ya. Tuh, mati lagi. Jadi kasusnya ngerestart ini ya. Kasusnya ngerestart. Sekian menit dia restart. Ini bisa kita teliti lagi. Apakah rutin matinya? Ya, apakah matinya tuh rutin? Kemudian kita juga harus cek nih. Adakah bagian yang over, sangat panas sekali? Ya, sini yang jelas di bagian yang saya raba ini panas banget ini. Ya. Ini kalau kita buka nih misalnya, ini power nggak panas sih. Oh, kepencet nih ya. Tuh 1 ampere. Power nggak panas. Nah, ini bisa kita bantu, kita cari menggunakan kamera thermal juga bisa nih. Coba deh. Kamera thermal. Ya, panasnya di mana ini? Atau ini kita standby kan dulu, jangan kita otak-atik apakah dia mati. Nih, oke. Apakah dia mati atau tidak? Untuk cari tahu. Ada bunyi, ya. Tadi berapa menit tuh? Ini kita masih saya standby kan, masih nyala ya, masih nyala. Ini kita masuk ke kamera thermal dulu, kita lihat ada nggak memang bagian yang over, panasnya over. Oke, ini kita lihat
taruh aja langsung handphonenya di sini. Tuh, kawan-kawan bisa lihat di area atas ini standar ya. Ini di IC Power 57 derajat. Ini handphone nggak kita otak-atik, masih standby ya. Masih standby di arusnya. Kita lihat. Nah, arusnya masih nyala ya. Tapi seharusnya nanti dia sekian lama langsung redup iluminasi ya. Harusnya 50 derajat dengan arus segitu. Atau kita ubah visinya ya, jadi thermal vision. Tuh, yang paling panas hanya di IC Power. Ini bisa kita copot juga. Ini kita bisa copot juga ya. Lepas aja dulu semuanya. Nah, ini kan dalam posisi mati. Dalam posisi mati aja arusnya sangat tinggi sekali. Ini harusnya sudah drop. Sudah drop. Ini kita akan lepas. Set. Jadi hanya mesin aja. Ini masih. Nah, ini saya lepas. Arus masih jalan ya. Ini masih handphone hidup. Nah, ini kita balik. Oh, ini yang mana paling panas nih? Kita taruh di kamera thermal. Ini arus turun. Jadi seperti handphone yang idle ya. Handphone yang standby. Kemudian kalau saya tekan on off, ini tekan on off. Nah, arus naik. Arus naik, kita lihat dia di paling panas itu CPU. Dan tadi kalau kita balik, yang paling panas di IC Power. Sebenarnya untuk arus segini, saya boleh katakan masih tergolong normal. Cuman tadi kita ada lihat begitu dia kita masuk ke menu apa, galeri, menu kamera, dibalik ke kamera depan itu langsung mati handphonenya. Berarti ada sesuatu yang short, sesuatu yang konslet. Ini saya sambil bersihkan. Oke. Ini kita baru tahap analisa. Ya, tentu kalau saya secara pribadi dengan arus seperti ini ya, saya akan lebih cenderung untuk melakukan reset dulu ya, kembali ke pengaturan pabrik. Jadi tidak langsung saya garap. Atau kalau memang mau dicari tahu satu persatu, nah ini harus kita ukur menggunakan multitester, menggunakan skala dioda. Ya, kita akan cari tahu ada nggak sih komponen yang short. Ya, seperti ini. Saya gunakan buzzer mode saja biar lebih cepat. Untuk mencari tahu ada enggak komponen pasif yang kedua-dua kakinya bunyi. Jadi ini memang harus ditelusuri satu persatu. Ya. Ada enggak sih gitu? Oh, saya melihat fisik yang tidak wajar di sini. Ya, saya melihat fisik yang tidak wajar di sini. Saya switch dulu ke mikroskop. Nah, benar nih ya. Ini lebih
Ada sesuatu nih di sini. Ya, hitam-hitam ini loh. Hitam-hitam seperti bekas terbakar. Ini. Seperti habis terbakar. Di sini akan kita cek. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Lebih bersih ya. Secara fisik saya melihat satu komponen ini terbakar, ini bekas terbakar. Kita ukur saja langsung. Jadi kalau memang dia bocor ya kita lepas saja nanti. Ini kalibrasi. Ini nggak bunyi, Ini bunyi. Ini tetap ground. Kemudian saya pakai dioda mode saja biar lebih jelas. Ini mau saya hilangkan gambar ini. Ini loh. Position multi view. Ini. Kita lihat ini ground. Ya, kaki ini ground, kaki yang ini ada nilai, jadi masih terhubung ke IC. Ini normal, ini ground, udah normal, ini masih normal, ini normal, boleh dikatakan di sini jalurnya normal. Ini oke, ini normal. Oke, ini normal. Jadi di area ini tidak ada yang masalah. Ya, tidak ada yang masalah. Sepertinya tidak ada yang masalah nih. Nah, ini hanya sepintas saja. Yang jelas setelah kita bersihkan, ya, nanti kita lihat. Tapi memang tadi ada indikasi, ya, short sebelum on. Short sebelum on sangat kecil sekali tadi, kalau kita lihat cuma 0,004. 0,004 ini bisa disebabkan oleh jalur di VBAT ataupun di VPH PWR. Nah, tentu di area-area power, kemudian di area IC cas. Ya, ini kita lihat di area IC cas. Secara fisik ya aman-aman saja secara fisik ya, tapi tidak menjamin. Maksudnya mulus, ini bersih. Oke. Saya saya intip dulu secara keseluruhan ada nggak korosi gitu ya. Oh, ini sih tidak masalah lah, ini kotor-kotor biasa. Untuk soket LCD-nya nih, saya bersihkan dulu saja.
Sepertinya sudah tidak ada yang korosi. Kita lihat saja hasilnya nanti. Ini langsung kita pasang kembali. Kita akan complete saja, ya. Bahkan langsung kita kasih kartu bila perlu untuk melihat hasilnya, ya. Melihat hasilnya. Kita bungkus dulu. Nah, ini untuk memudahkan kawan-kawan, biasanya ini tips ya, tips saja. Ini sering terjadi kalau kita masang mesin di Samsung tipe lama atau yang ada tombolnya seperti ini. Ini enaknya kita kasih solasi. Enaknya kita kasih solasi. Mana solasi saya ya? Nah, jadi kita solasi aja dari luar. Ini kebesaran solasinya ini. Jadi biar dia tidak jatuh ke dalam. Nah, jadi bagian luarnya ini kita solasi begini. Jadi dia tetap nempel di luar. Kan gitu ya. Jadi waktu kita masukin mesin, dia enggak narik, enggak jatuh. Nah, seperti ini. Jadi hanya sementara saja. Nah, barulah kita bebas nih masukin ini, lebih mudah. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, tidak kita bautin dulu, langsung kita coba aja menggunakan power supply. Masih ada short. Nah, ini PR berikutnya, nanti kita mencari short kecil. Jadi ini totalitas kita tes dulu. Kita tes totalitas dulu, ada masalah apa, kendalanya di mana saja. Nah, baru nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara mencari short. Siapa aja tersangkanya. Karena short yang kecil seperti ini tidak akan menyebabkan panas yang berlebihan. Nah, arus yang sampai 1 ampere, ya kalau kalian lihat, sangat tinggi sekali. Ini memang lumrah, wajar di Samsung. Ini apa nih anakku ini? Kontak, oh kontak tidak ditemukan. Ya, nah, ini lancar. Kita coba ke telepon. Kita ke telepon darurat. Mati nggak dia? 112. Saya telepon. Sambil kita, wih, memang tinggi banget nih, 1,4 ya. Nah, berarti memang ada yang short. Ya, ada yang short. Ini PR. Ya. Jadi begitu sinyal dipakai, ICPA bekerja tinggi banget, 1,4, nggak bakalan nahan baterai ya. Kalau baterai mungkin full masih bisa, tapi cepat habis nantinya. Nah, ini yang akan kita bereskan di sesi berikutnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi video yang pertama ini. Nanti akan ada video yang kedua untuk mencari tahu kemana saja. Dan kasus ini memang nanti akan saya tunjukkan ke kawan-kawan peserta offline, online di LPK Quantum Telecommunication Semarang. Jadi kawan-kawan sekalian yang belum tahu LPK Quantum Telecommunication itu apa? Jadi kami ini adalah sebuah lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pelatihan teknisi handphone.
Jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar, memperdalam atau betul-betul serius dalam memperbaiki handphone, bisa menghubungi LPK Quantum Telecommunication Semarang. Untuk alamat dan segala sesuatunya ada di kolom deskripsi. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah didoa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.